Baik, terima kasih ya teman-teman sudah mempercayakan saya, mengundang saya untuk sedikit sharing-sharing kepada teman-teman mengenai uh, financial analyst dan valuation. Nah, sebelumnya mungkin dari teman-teman sendiri sudah sedikit banyak dengar ya tentang analisis keuangan dan valuasi ini seperti apa. Namun kali ini yang saya bakal sampaikan adalah basicnya terlebih dahulu supaya teman-teman mungkin yang terutama dari angkatan 2020 ini mengenal basicnya terlebih dahulu supaya lebih memahami untuk ke jenjang selanjutnya. Dan financial analysis dan valuasi ini sebenarnya itu banyak banget variannya, cuman step by step aja nanti saya coba jelaskan, saya coba sharingkan sesederhana mungkin buat teman-teman mudah memahami ya, seperti itu. Ini udah kelihatan belum ya? Udah, Mas. Udah, Mas. Nah, ya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah tentang financial analysis. Jadi sebelum lanjut lebih dalam tentang analisis keuangan, kita harus mengetahui basic konsepnya terlebih dahulu itu seperti apa. Jadi dalam analisis keuangan sendiri ada 4 basic konsep utamanya, yaitu yang pertama untuk menilai kinerja. Jadi kita dari laporan keuangan itu kita bisa menilai kinerja dari suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik selama periode tertentu. Jadi kita melihat data historisnya seperti apa, apakah mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan selama mungkin 3 sampai 5 tahun ke belakang. Jadi untuk bahan pertimbangan kita juga untuk melihat track record perusahaan tersebut seperti apa. Terus yang kedua yaitu mencerminkan kondisi dari fundamental itu sendiri. Jadi kondisi fundamental perusahaan itu bisa tercermin dari laporan keuangan, selain juga dari part of analisis fundamental sendiri itu kan ada banyak ya, ada makro, mikro, dan profil perusahaan itu sendiri. Nah, di laporan keuangan ini adalah part dari analisis fundamental. Yang berikutnya adalah mengevaluasi kinerja. Jadi dari situ kita bisa dari data historis tersebut, setelah kita nilai kinerja perusahaannya seperti apa dari data historisnya, kita bisa melakukan forecasting untuk kinerja keuangan di periode selanjutnya. Selain itu juga kita bisa mengetahui apakah dari sisi mana perusahaan itu mengalami penurunan, sebab akibatnya itu dari mana. Ketika misal perusahaan mengalami profitabilitas yang bagus, itu dia faktornya itu dari mana. Nah, itu kita bisa mengevaluasi kinerjanya dari sana. Terus yang kemudian mengambil keputusan ekonomi, dari situ dari analisis yang kita lakukan kita bisa mengambil keputusan bahwa kita akan berinvestasi di perusahaan atau di saham tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke analisis keuangannya, kita harus kenalan dulu sama part of financial statement-nya itu seperti apa. Jadi yang kita analisisnya kan laporan keuangan. Jadi sebaiknya kita mengenal dulu apa itu laporan keuangan dan part-part yang ada di laporan keuangannya itu. Jadi yang pertama ada
yang disebut neraca. Mungkin dari anak akuntansi bisa menjelaskan apa itu neraca? Mana ada anak akuntansi? Di sini ada anak akuntansi nggak ya? Halo. Halo anak akuntansi, dijawab dong. Biar ini aja sih, biar apa namanya, nggak garing aja. Kalau dengerin dengerin aja kan nanti ngantuk ya, kayak kuliah online. Ayo, siapa siapa yang anak akuntansi, Vicky, ditunjuk aja. Anak akuntansi itu mau yang 20 apa 19 nih, Mas? Terserah. 20 dulu deh. 20 Di- ada Dika itu Sandi, anak apa, Dika? Ahdan, Mila. Siapa? Akbar. Sandi, Ahdan, sama Mila. Nila deh, Nila mana orangnya? Oke Mas, jadi neraca itu laporan keuangan yang di dalamnya itu ada isinya tentang keterangan aset apa yang dimiliki perusahaan, terus liabilitas sama ekuitas perusahaan. Ya, betul sekali. Jadi dalam neraca itu sendiri mencerminkan balance sheet antara aset dan liabilitas serta ekuitas dalam suatu perusahaan. Jadi di dalam neraca itu ada rumusnya, yaitu aset sama dengan utang plus ekuitas. Nah, di dalam neraca sendiri nantinya kita dalam analisis keuangan kita melihat secara data historisnya, apakah dari neraca tersebut mengalami kenaikan secara periode seperti itu, secara data historisnya. Jadi ketika nantinya dari neraca tersebut menunjukkan tren kenaikan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kinerja dari perusahaan ini mengalami peningkatan secara neracanya, seperti itu. Terus kita lanjut kepada laporan laba rugi. Siapa yang mau menjelaskan terkait dengan laporan laba rugi? Anak manajemen ada yang 19? Mas Dika. Siapa? Mas Dika manajemen sejati. Dika. Apa Dika? Saya lebih memilih memberi kesempatan untuk adik tingkat saya ya, karena memang ini biar mereka pada ngomong dulu. Mas Dika cukup. Sok bijak sekali ya. Ya udah, siapa Dika? Kamu mau nunjuk siapa? Siapa ya? Yang manajemen siapa? Aku nggak hafal. Faisal. Fadlan. Fadlan, mana Fadlan? Halo. Jadi laporan laba rugi adalah laporan yang menjelaskan dan memberitahu akan laba atau rugi sebuah perusahaan. Jadi di laporan laba rugi itu kelihatan tuh perusahaan itu laba atau sedang rugi gitu. Ya, tepat. Jadi untuk laporan laba rugi sendiri itu adalah ringkasan dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dan isinya itu melaporkan hasil usaha yang mencerminkan apakah kegiatan usaha atau bisnis dari perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, dalam laporan laba rugi ini terdapat part, yaitu laba kotor, laba operasional, dan laba bersih, seperti itu. Jadi untuk laba kotor sendiri itu adalah pendapatan dikurangi dengan HPP-nya, terus diperolehlah
laba operasional, yaitu dari laba kotor dikurangi dengan beban operasional, serta laba bersihnya itu diperoleh dari laba operasional ditambah dengan item non operasional. Jadi di laporan laba rugi tersebut kita juga bisa mengetahui mana beban operasional perusahaan yang membebani perusahaan itu sendiri, sehingga mungkin kurang maksimal dalam menghasilkan laba seperti itu. Jadi mungkin kita ambil contoh perusahaan Antam katakanlah, dia mungkin beban operasionalnya tinggi karena dia kegiatan usahanya itu di pertambangan. Jadi untuk kegiatan operasionalnya itu membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi akan terlihat di laporan laba rugi ini. Jadi kita bisa mempertimbangkan juga ketika si perusahaan ini memiliki beban operasional yang tinggi, itu tergolong perusahaan yang sehat atau tidak gitu ya. Next, dari laporan perubahan ekuitas. Jadi setelah laporan laba rugi tersusun, ada laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan perubahan yang terjadi pada permodalan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Jadi di dalam laporan ini berguna untuk mengetahui maju mundurnya keadaan suatu perusahaan. Jadi ketika perubahan ekuitas ini dalam perusahaan mengalami penyusutan, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, begitu juga dengan ketika perubahan ekuitas ini mengalami pertumbuhan, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan ini mengalami kemajuan dalam operasionalnya seperti itu. Jadi di dalam laporan perubahan ekuitas ini terbentuk dari modal awal ditambah penghasilan bersih dikurangi dividen dan perubahan lainnya itu sama dengan modal akhir seperti itu. Jadi kita bisa menilai maju mundurnya suatu perusahaan dari laporan perubahan ekuitasnya. Nah, kemudian ada laporan arus kas. Jadi di dalam laporan arus kas itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasional dan arus kas dari aktivitas investasi, kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi dari laporan arus kas ini kita bisa melihat perubahan dari arus kas awal dan arus kas di akhir periode itu seperti apa. Kemudian kita bisa mengetahui arus kas atau arus kas yang menganggur atau free cash flow itu dari perusahaan seperti apa. Nah, dari free cash flow ini nantinya bisa kita jadikan patokan atau jadikan indikator untuk menghitung valuasi dari perusahaan itu seperti apa menggunakan metode DCF atau discounted cash flow seperti itu. Dan nanti akan saya tunjukkan mengenai perhitungan discounted cash flow yang dimana patokannya itu menggunakan arus kas perusahaan. Kemudian bagian yang paling terakhir dari laporan keuangan tersebut adalah footnotes. Jadi footnotes ini adalah bagian yang berisikan catatan atau penilaian terhadap laporan keuangan. Biasanya ini dikeluarkan oleh auditor keuangan. Jadi setelah laporan keuangan tersusun, kemudian diaudit oleh auditor, kemudian si auditor itu menilai kualitas dari laporan keuangan tersebut. Jadi yang dinilai adalah
dasar penyajian laporan keuangannya, kemudian menyajikan informasi mengenai metode akuntansi, asumsi, dan estimasi yang digunakan oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangannya. Kemudian ada menyajikan informasi tambahan atas hal-hal seperti akuisisi dan penutupan bisnis seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan akuisisi maupun merger itu nantinya bakal disampaikan di bagian footnotes seperti itu. Dan indikator-indikator lainnya.